Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 3 Maret 2021. Pada edisi ini gua bakal ngebahas mengenai yang namanya sesuatu yang renyah, sesuatu yang gurih, tetapi menjadi biang penyakit yang luar biasa, khususnya untuk pemula. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah saham gorengan. Jadi kurang lebih 30 menit gue bakal ngebahas mengenai saham gorengan tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Berbicara mengenai saham gorengan, kenapa dari kata-katanya aja gorengan? Ya, di jalan pinggir-pinggir jalan itu adalah sesuatu yang sangat menggoda, menggugah selera yang luar biasa tuh, memanjakan mata kita gitu. Apalagi pada saat kita makan, terus kita bunyi krenyes, krenyes gitu tuh. Udah gurih, renyah, murah lagi. Sedulu itu Rp1.000 bisa dapat 4 gorengan ya. Sekarang Rp1.000 satu gitu. Bahkan udah nggak dapat lagi Rp1.000. Ada yang udah 12.50 atau 1.500 satu gorengan gitu. Itu akibat yang namanya inflasi. Tapi back to topic, dengan murahnya, dengan gurih dan renyahnya, terdapat banyak penyakit yang harusnya kita jeli di sana. Kenapa? Kita nggak tahu minyak yang ada dipakai buat di gorengan tersebut udah berapa kali dipakai, udah puluhan kali kah, belasan kali, atau bahkan ratusan kali gitu. Apakah warna minyaknya masih bening, masih kita bisa lihat transparan, apa udah butek hitam? Nah, kan who knows gitu loh. Salah satu cara ya kita menjaga hal tersebut gitu loh. Gorengan walaupun renyah, nilai kolesterol jahatnya sangat-sangatlah tinggi. Begitu juga kalau misalkan ini diaplikatifkan ke saham. Kenapa diaplikatifkan ke saham? Karena seperti yang kita ketahui, saham terbagi dalam 3 kasta. Yaitu ada kasta Brahma, kasta dan segala macam gitu. Salah-salah. Kastanya itu adalah first liner. First liner itu adalah suatu emiten atau suatu kelompok di mana kelompok tersebut bisa dibilang adalah yang memiliki kematangan yang cukup atau fundamental yang baik. Itu adalah kelas atas lah, bisa dibilang kalau kita itu kelas atas, menengah, sama bawah. Nah, kelas atas ini tidak mudah digoyahkan dengan yang namanya uang seperak 2 perak. Karena bagi mereka udah kaya, nggak perlu uang seperak 2 perak. Itu kasta pertama. Biasanya untuk melihat kasta pertama ini itu masuk dalam secara mudahnya adalah di 2 indeks. Indeks 30, artinya list 30 perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan memiliki capital cap yang baik gitu. Lalu yang kedua adalah indeks LQ45. Artinya 45 perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik dan fundamental yang baik. Itu yang biasanya dikategorikan sebagai first liner. Masuk ke yang kedua, yaitu adalah emiten-emiten yang masuk ke dalam kelas menengah atau yang disebut dengan istilah second liner. Karena kelas menengah, ia bisa dibilang kadang butuh duit, kadang nggak butuh duit gitu. Kadang menghaburkan duit, kadang nggak juga. Ini adalah kelas second liner nih. Biasanya perusahaan-perusahaan growth itu berada di area second liner gitu. Di mana perusahaan-perusahaan second liner ini bisa teridentifikasi mudahnya itu berada di Kompas 100. Artinya ada 100 perusahaan yang memiliki fundamental dan market cap yang baik lah seperti itu. Ada di Kompas 100 atau bisa juga diisi
Islamic Syariah Index, lalu ada juga di Sri Kehati 28. Nah, itu bisa di situ. Itu adalah salah satu saham-saham di second liner. Lalu kasta sudra nih, yaitu adalah saham-saham third liner atau saham-saham yang memiliki market cap atau market kapitalisasi atau size perusahaan tersebut tidak besar, atau bisa dibilang saham gorengan atau saham miskin gitulah, golongan miskin gitu. Itu kenapa? Karena mereka pasti butuh duit. Ada kucuran dana dikit deh, 100-200 ribu misalkan, itu bisa menaikkan semangat mereka, bisa menaikkan efektivitas kerja mereka, atau bisa menaikkan yang lainnya gitu. Hanya kucuran dana 100-200 ribu, saking butuhnya duit gitu. Jadi be careful terhadap saham-saham yang seperti ini. Karena kenapa? Karena benar-benar saham gorengan tidak bisa diprediksi dengan sangat-sangat mudah. Karena di sini full yang bermain adalah kekuatan uang, rich money. Tidak bisa dinilai dengan yang namanya sebuah bisnis perusahaan itu sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini ada sebuah 4 chart, bisa dilihat kalau misalkan dilihat di YouTube, ada sebuah 4 chart, di mana 4 chart tersebut merupakan bisa dibilang klasifikasi saham gorengan. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dilihat baik gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Apa yang memiliki kesamaannya? Yaitu adalah kenaikan dan penurunan yang terlalu signifikan dalam satu waktu, dalam satu hari. Di mana kalau perusahaan yang baik itu tidak bisa tiba-tiba naik 20 poin, naik 15 poin, naik harganya 30%, 20% dalam satu hari. Itu impossible gitu. Untuk saham-saham yang memiliki istilahnya yang memiliki fundamental yang bagus. Why impossible? Karena biasanya yang beli perusahaan-perusahaan tersebut memiliki bisa dibilang pertimbangan-pertimbangan yang membeli berdasarkan kinerja perusahaan, bukan berdasarkan entah berantah tiba-tiba gue aja nggak tahu nih perusahaan apa, tiba-tiba 34%, tiba-tiba 25%. Padahal gue nggak tahu lini bisnisnya itu apa, gue nggak tahu gitu. Beda halnya misalnya kalau kita beli emiten A, misalnya kayak Unilever, terus Indofood, kita tahu jelas produknya, kita tahu jelas, sering kita makan sering kita makan bahkan. Tetapi produk-produk yang suka naik entah berantah 25% itu naiknya karena apa? Berita atau apa? Nah, karena tidak jelas seperti itulah itu yang disebut saham gorengan. Inilah yang akan menyebabkan kolesterol di jantung, bikin deg-degan, bisa ARA, bisa ARB seketika, benar-benar sport jantungnya luar biasa. Itulah jeleknya saham kolesterol. Kenali dan waspada ciri-ciri saham gorengan. Yaitu yang pertama, memiliki market cap kecil di bawah 1T, 1 triliun ya. Untuk market cap ini sendiri ada bisa dibilang debatable gitu. Kenapa? Karena ada yang bilang di atas 100T, ada yang bilang 1T, ada yang bilang di atas 500M. Jadi benar-benar tergantung mazhab yang dipakai gitu. Tapi yang jelas kita ambil standarnya harus lebih dari 1T. Itu yang terbaik untuk saham gorengan. Terus yang kedua, harga nggak beraturan. Hari ini bisa 50, besok bisa 200, lusa bisa 50 lagi. Itu ciri saham gorengan. Naik dan penurunannya sangat-sangat signifikan. Terus yang ketiga, emiten baru. Emiten baru saja melantai di bursa, meski nggak semuanya gorengan sih. Nah, ini kenapa disebut yang namanya IPO hunter, karena orang-orang yang melakukan IPO hunter biasanya berpengalaman dalam trik-trik saat bermain di saham gorengan. Karena intriknya hampir-hampir mirip kayak gitu.
Nanti akan kita jelaskan mungkin di episode-episode berikutnya mengenai saham IPO sendiri. Di beda case tentunya. Lanjut ke bikin kolesterol tentunya nih. Efeknya sama kayak kolesterol beneran. Kalau nyangkut bikin sesak napas. Bahkan bikin jantungan dan bisa nggak tidur. Bisa diomelin istri juga. Selanjutnya harganya murah banget. Biasanya di bawah 500 perak per lembar. Artinya kalau beli dalam satu lot tidak lebih dari Rp5.000. Lanjut. Rp5.000, Rp50.000 gitu. Lanjut, tren harga naik tapi pas ngecek fundamental dan teknikalnya kok kayak nggak wajar ya. Naik karena apa ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Based on apa kenaikannya? Itu kita harus geli di situ. Oke? Be smart dalam hal menginvestasikan, dalam mendagangkan uang kita di pasar modal tentunya. Jangan sampai terjebak di saham gorengan. Itu war-war pertama gua mengenai saham gorengan. Selanjutnya kita akan review IHSG yang terjadi pada tanggal 3 September 2021. Jadi ini digabung paket lengkap nih, digabung. Yaitu composites atau indeks-indeks di bursa mengalami kenaikan hijau royo ya. Dari IHSG, LQ45 dan lain sebagainya hijau royo. Tertinggi berada di sini ada di 1,65 di Pevindo 25 artinya. Rata-rata di infrastruktur ya. Infrastruktur mengalami kenaikan. Karena beritanya mulai di-up lagi bahwa kalau teman-teman baca salah satu berita itu adalah TNI dan polisi atau Polri ya kalau nggak salah itu akan mulai pindah pertama kali ke ibu kota baru. Bener apa enggaknya silahkan cek kembali kebenarannya. Tapi itu cukup untuk menaikkan saham infrastruktur. Karena infrastruktur inilah yang menjadi garda terdepan ya dalam nawacita Pak Presiden gitu. Lanjut, karena ini hijau royo pasti ada namanya selalu top gainers dan ada sikap yang anomali yaitu top loser tentunya. Top gainers bisa dilihat di sini ada Pure, Bos Devi, LMSH, Politiva dan Seger. Sedangkan top loser itu ada Yule, GSMF, Laba, Real, WMUU, WH, dan PTDU. Yang menarik di sini, Bang, itu ada emiten yang lu rekomendasi tuh tanggal 2 September 2021. Itu Real sama WMUU kok ARB ya? Berarti rekomendasi lu salah. Hey Ferguson. Tunggu dulu. Lihat. Nah, emang. WMU Real dan Asri bisa dilihat di sini. WMUU walaupun dia ARB, tapi lu lihat target price gua 179 dijual 190, gak jauh beda. Hanya 189. Artinya tercapai apa yang gua trading plan untuk WMU. Asri apalagi? It's got it. 54,24%, persentase naik. Jadi pasti naik. Dan real 50-50 sama kayak WMU. Potensi loss-nya tinggi. Maka potensi loss tinggi itu kadang bisa di ARBK. Bisa dilihat di sini targetnya pun tercapai. Walaupun di sini target jualan 121, tapi yang tertingginya di 117. Tetapi low-nya 107 tercapai. Artinya di sini apa yang gue trading plan kan tanggal 2 September 2021 videonya itu benar-benar real terjadi gitu. Tinggal yang jadi pertanyaannya adalah kecepatan tangan dan egosentris diri lu sebagai seorang trader. Itu menjadi kunci menjadi seorang scalping atau menjadi seorang scalper. Kita balik lagi di sini pergerakan IHSG dalam sehari itu naik. Lihat dari pagi buka hari Jumat jam 9, udah kayak mabok ini. Naik terus, naik ke puncak gunung. Be careful kalau naik gini, berarti hari Senin bisa jadi koreksi. Kita nggak tahu berita Sabtu Minggu seperti apa, nanti kita tunggu. Lanjut, top net foreign buys dan top net foreign sell. Ini perhatikan,
asing membeli BAP, Friend Telkom, IPTV, dan Agro. Sedangkan yang dijual adalah Bevin, Behit, KKR, BGTG, dan Pegas. Tinggal kita runtun lagi. Alasan membeli, alasan menjual seperti apa. Kita harus jeli terhadap hal tersebut. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada hari ini ya. Kita akan ketemu besok. Jangan lupa like, share, dan komen jika konten ini bermanfaat, dan juga subscribe tentunya, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan, khususnya untuk para investor pemula ataupun trader pemula. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.